Baik, terima kasih. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Dwi Latifah, NIM 2021 11311 dari kelas Q. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang manajemen teknik dan strategic manajemen. Strategik fungsional. Di dalam melakukan implementasi manajemen strategi, pada umumnya akan menerapkan tiga tingkatan strategi, yaitu strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Strategi korporasi fokus terhadap gambaran dan arah perusahaan secara keseluruhan, dan menentukan sikap perusahaan secara umum terhadap berbagai bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan. Strategi bisnis adalah untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dalam berbagai segmen bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Strategi fungsional lebih fokus terhadap masing-masing fungsi pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan seperti pada produksi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan sistem informasi untuk memastikan bahwa setiap bagian kerja memiliki strategi dalam menjalankan fungsi masing-masing bagian. Dalam strategi fungsional, ada tiga tingkatan strategi. Dalam strategi korporasi, terdapat tiga tingkatan strategi, yaitu strategi bisnis 1, bisnis 2, dan bisnis 3. Untuk saat ini, kita akan membahas dari strategi bisnis kedua. Strategi bisnis kedua itu ada banyak strateginya ya. Ada strategi fungsional produksi, pemasaran, keuangan, SDM, pembelian, logistik, teknologi, dan R&D. Untuk yang pertama yaitu strategi produksi, merupakan penentuan bagaimana dan di mana suatu produk atau jasa akan diproduksi, tingkat integrasi dalam proses produksi, sumber daya fisik, dan hubungan dengan pemasok. Selain itu, teknologi terkini untuk mendukung proses produksi juga menjadi hal yang sangat penting dalam strategi produksi. Yang kedua yaitu strategi pemasaran yang berhubungan dengan penetapan harga, penjualan, distribusi suatu produk dengan menggunakan strategi pengembangan pasar, perusahaan atau unit bisnis dapat mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar untuk produk saat ini di dalam kejenuhan pasar dan melakukan penetrasi pasar atau pengembangan pasar atau konsumen baru untuk produk yang ada saat ini. Yang ketiga adalah strategi keuangan untuk memahami implikasi keuangan dari tingkat strategis perusahaan atau unit bisnis dan mengidentifikasi kemampuan finansial terbaik untuk sebuah perusahaan. Yang keempat, strategi sumber daya manusia. Membahas tentang permasalahan yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola tenaga kerjanya. Apakah perusahaan atau bisnis itu harus mempekerjakan sejumlah tenaga kerja yang memiliki keterampilan rendah dan menerima upah rendah, melakukan pekerjaan berulang, dan kemungkinan besar akan berhenti dalam waktu yang singkat. Apakah mereka harus mempekerjakan karyawan yang terampil, yang menerima gaji yang relatif tinggi, dan lintas pelatihan untuk berpartisipasi dalam tim kerja yang mengatur diri mereka masing-masing? Yang kelima, strategi pemberian berhubungan dengan bagaimana mendapatkan bahan baku, suku cadang, dan persediaan yang diperlukan untuk melakukan fungsi produksi. Masalah yang selalu diperdebatkan dalam perusahaan manufaktur di seluruh dunia adalah ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fungsi pabrik. Strategi logistik berhubung yang keenam, strategi logistik yang berhubungan dengan arus masuk dan keluarnya produk dari proses manufaktur. Tiga tren arus logistik yang terkait dengan strategi ini adalah sentralisasi, outsourcing, dan penggunaan internet. Untuk mendapatkan sinergi logistik di seluruh unit bisnis, perusahaan lebih memusatkan arus logistiknya ke grup logistik di kantor pusat agar lebih mudah untuk mengaturnya. Yang keenam, yang ketujuh, strategi teknologi informasi. Strategi ini sudah banyak digunakan oleh semua perusahaan ya, karena mendapatkan keunggulan yang lebih kompetitif untuk masing-masing unit bisnisnya. Perusahaan juga dapat memanfaatkan intranet, extranet, dan internet untuk memudahkan komunikasi antar perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang terakhir, strategi R&D berhubungan dengan proses inovasi untuk mengembangkan sebuah produk dan proses menjadi lebih baik dan bervariatif.
Pengembangan R&D berhubungan dengan beberapa tahap sesuai dengan kebutuhan, seperti R&D dasar, R&D produk, dan R&D untuk proses. Dengan melalui pengembangan internal, akuisisi eksternal, dan strategi aliansi. Yaitu keputusan pengadaan lokasi fungsional. Berdasarkan studi yang dilakukan terhadap beberapa perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing, telah menemukan beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yang menggunakan jasa tersebut. Pertama, perusahaan harus membedakan mana kegiatan yang boleh di-outsource dan mana yang tidak boleh, sehingga perusahaan dapat mengembangkan kompetensi inti mereka. Yang kedua, perusahaan harus mampu membedakan vendor mana yang memiliki kualitas dan sesuai dengan perjanjian awal yang dapat memberikan hasil. Ketiga, perusahaan harus mempersiapkan kontrak yang dapat mewakili kepentingan perusahaan dan dapat dibatalkan apabila kualitas dan kemampuan vendor tidak sesuai dengan tercantum dalam perjanjian. Yang keempat, perusahaan harus memastikan tenaga outsourcing merupakan pekerja yang memiliki komitmen dan loyalitas terhadap perusahaan, terutama yang memiliki data konfidensial. Yang kelima, perusahaan harus memiliki para manajer yang mampu mengendalikan semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga outsource dan memastikan semua kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang keenam, perusahaan harus mampu mendeteksi semua biaya-biaya tersembunyi dari outsource, karena biaya yang dikeluarkan telah memiliki target penghematan. Yang ketujuh, perusahaan melalui legalnya harus mampu membuat rencana kontingensi. Apabila vendor gagal melaksanakan kewajibannya, harus ada sanksi yang akan diambil oleh perusahaan. Strategi-strategi yang harus dihindari, yaitu pertama, mengikuti pemimpin. Meniru strategi kompetitor yang telah berhasil merupakan sebuah ide yang baik, tapi belum tentu berhasil dari kompetitor itu akan berhasil di perusahaan lain yang memiliki kompetensi inti yang berbeda. Yang kedua yaitu memukul home run lain. Umumnya sebuah perusahaan yang telah berhasil memasarkan dan menjual sebuah produk dengan sangat sukses, maka perusahaan tersebut akan cenderung mengemban sebuah produk baru untuk mencari dan mengulangi keberhasilan produk tersebut. Yang ketiga adalah perlombaan senjata. Memasuki sebuah pertempuran sengit dengan perusahaan lain atau kompetitor adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan penjualan. Namun, peningkatan pangsa pasar tersebut belum tentu akan terjadi bila tidak diimbangi dengan peningkatan iklan, promosi, R&D, dan biaya produksi lainnya. Yang keempat, melakukan segalanya. Saat perusahaan berhadapan dengan beberapa peluang yang sangat menarik, maka manajemen mungkin akan cenderung tergiur untuk menggapai semua peluang tersebut. Yang terakhir, meraih kehilangan tangan. Sebuah perusahaan yang telah melakukan investasi yang begitu besar dalam sebuah strategi tertentu, membuat manajemen puncak tidak akan menerima kegagalan terhadap investasi tersebut. Kemudian pilihan strategi untuk menyusun skenario. Pertimbangan yang paling penting dalam pemilihan strategi adalah kemampuan dari setiap alternatif harus disepakati bahwa strategi tersebut akan menggunakan sumber daya yang paling kecil dan memiliki pengaruh negatif yang paling rendah. Kemampuan internal perusahaan juga sangat penting untuk dimasukkan ke dalam pertimbangan, karena dapat mempengaruhi implementasi strategi yang akan ditentukan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan rencana atau skenario implementasi yang tentatif untuk menghadapi kesulitan yang mungkin akan timbul dari implementasi strategi tersebut. Pengembangan skenario ini harus dilakukan mengingat tren perubahan masyarakat, industri, dan situasi perubahan eksternal di perusahaan. Terdapat beberapa pilihan strategi. Perusahaan harus membuat keputusan yang memilih di antara strategi-strategi besar yang dipertimbangkan, seperti keputusan tersebut melibatkan 4 langkah, yaitu fokus pada alternatif strategi, atau menganalisis alternatif strategi, mengevaluasi alternatif strategi, dan memilih dari alternatif strategi tersebut. Ini adalah bagan pemilihan strateginya ya, fokus pada alternatif strategi, terus menganalisa, terus mengevaluasi, dan memilih alternatif yang paling strategis. Strategi-strategi yang harus dihindari. Yang pertama, fokus pada alternatif strategi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mempersempit beberapa pilihan menjadi sebuah strategi yang dapat dikelola. Yang kedua,
menganalisis alternatif strategis. Semua alternatif yang ada harus dilakukan analisa terlebih dahulu untuk menyeluruh tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dikenal sebagai faktor seleksi. Faktor seleksi ini menentukan kriteria yang menjadi dasar terhadap analisis yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif strategis. Setiap faktor harus dilakukan evaluasi kemampuannya untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang keempat adalah memilih dari alternatif strategi. Pilihan strategis harus berdasarkan pada penilaian yang jelas tentang alternatif, karena alternatif tersebut akan menjadi yang paling sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.